Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mr. Suryadi yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat kebahagiaan, sehingga masih dipertemukan di channel ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, akhirnya sampai kepada kita umatnya. Bila dalam kehidupan menemukan suatu permasalahan yang positif, jangan pernah melihat siapa yang melakukannya atau apa yang diperbuatnya, tapi lihat dan dengar apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan. Barangkali di kemudian hari nantinya ada manfaatnya bagi kita semua. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengangkat tema, yaitu dongeng sebelum tidur, yang angkat suatu kisah yang diberi judul Timun Emas. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silakan disimak video berikut ini sampai tuntas. Let's go. Saudaraku sekalian dimanapun berada, bila dalam penyampaian materi Timun Emas ini ada kesamaan tempat atau peristiwa, itu bukanlah suatu kesengajaan, melainkan hanya sebatas hiburan semata untuk memberikan hiburan pada anak-anak kita sebelum tidur, agar terjalin kebersamaan antara anak dan orang tua yang pada zaman sekarang ini sudah sangat jarang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jadi video ini hanya sekedar mengulang kembali kisah-kisah yang dulu yang sering kita lakukan pada waktu kecil, baik kita sebagai orang tua maupun sebagai anak yang mendengarkan dongeng-dongeng sebelum tidur. Saudaraku sekalian dimanapun berada, inilah kisah lengkapnya. Mbok Sirni tinggal sebatang kara. Suaminya sudah lama meninggal dan ia tidak dikaruniai seorang anak pun. Kesehariannya Mbok Sirni bertani sayur-sayuran di sekitar rumah, kemudian menjualnya ke pasar. Setiap hari Mbok Sirni selalu memohon kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Suatu hari saat sedang berdoa, tiba-tiba datang raksasa bermuka hijau bernama Buto Ijo. Aku bisa memberimu anak, tapi dengan satu syarat. Setelah berusia 6 tahun, anak itu harus kamu berikan lagi kepadaku, kata Buto Ijo kepada Mbok Sirni. Tanpa pikir panjang, Mbok Sirni pun menyetujuinya. Buto Ijo memberikan bibit timun untuk ditanam. Katanya salah satu dari timun itu nanti ada timun paling besar berwarna emas. Timun itulah yang berisi bayi. Waktu terus berlalu,
Benar saja, 2 minggu setelah bibit timun ditanam, Mbok Sirni menemukan timun yang paling besar di antara timun lainnya dan berwarna emas. Ketika dibelah, berisi bayi perempuan yang kemudian diberi nama timun emas oleh Mbok Sirni. Waktu terus berputar, beberapa tahun berlalu, timun emas dan Mbok Sirni selalu bersama sampai tiba saatnya Buto Ijo datang untuk mengambil timun emas. Mbok Sirni sangat menyayangi timun emas, lalu ia berdoa agar selalu bersama. Kemudian datanglah seorang tapah yang memberinya bungkusan kecil berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Ketika Buto Ijo mengejar timun emas, satu persatu bungkusan tersebut ditabur hingga menghalangi langkah Buto Ijo. Bungkusan terakhir berisi terasi yang ditabur ke arah Buto Ijo berubah menjadi lumpur panas hingga Buto Ijo meninggal. Timun emas pun terbebas dari Buto Ijo. Ia kembali ke rumah dan hidup bahagia kembali bersama Mbok Sirni. Cerita ini dikutip dari buku berjudul Kumpulan Cerita Rakyat oleh Ali Muakhir. Saudaraku sekalian dimanapun berada, pesan moral yang dapat dipetik dari kisah ini adalah tidak boleh berniat jahat terhadap orang lain, karena hal itu akan berbalik kepada diri sendiri. Saudaraku sekalian dimanapun berada, demikianlah dongeng sebelum tidur ini kami hadirkan kembali ke hadapan saudaraku sekalian sebagai bahan hiburan pada anak-anak kita agar tidak melupakan masa-masa keemasan jalinan kasih antara orang tua dan anak yang saat ini sudah mulai kita tinggalkan, digantikan dengan mainan-mainan elektronik yang belum tentu baik bagi perkembangan jiwa si kecil. Sekali lagi, bila dalam cerita ini ada kesamaan tempat atau peristiwa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud untuk apa-apa, hanya sekedar hiburan saja. Selamat beraktivitas. Semoga Allah selalu meridhoi doa dan ikhtiar kita masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat satu hal, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia.